Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Prof. Nurul Indarti. Salam hormat juga untuk rekan-rekan eksekutif MBA 34 dan teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Izinkan saya, Budi Prasetyo, pada kesempatan ini memaparkan proposal tesis sebagai tugas mata kuliah Research Method in Concentration dengan topik analisis pengaruh motivasi dan kompensasi terhadap kinerja karyawan atau barbershop di era pandemi COVID-19. Adapun agenda pembahasannya saya rangkum dalam 3 bahasan utama, yaitu pendahuluan, landasan teori, dan metode penelitian. Dalam pembahasan pendahuluan akan kita bahas 4 hal, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang lingkungan eksternal, semakin tingginya perkembangan barbershop di Indonesia, tercatat hingga Juli 2017, setidaknya ada 5.000 brand barbershop yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan adanya pertumbuhan 30% menurut Ade Farolan, Ketua Indonesia Barbershop Association. Kedua, hasil survei yang dilakukan oleh Accenture pada tahun 2011 menyatakan bahwa alasan yang paling utama mereka tidak puas dengan pekerjaan dikarenakan kompensasi yang tidak sepadan. Yang ketiga, pandemi COVID-19 ditambah adanya kebijakan terkait bekerja dari rumah berdampak pada bisnis barbershop. Pendapatan barbershop yang rendah membuat turunnya pendapatan yang diterima oleh karyawan. Lingkungan internal, yang pertama, Ada Barbershop merupakan salah satu brand barbershop yang berdiri tahun 2013. Memiliki 27 cabang dengan 78 capster, beroperasi di Cilacap dan Purwokerto. Motivasi merupakan salah satu faktor yang penting dalam mempengaruhi dan meningkatkan kinerja karyawan. Karyawan yang termotivasi akan merasa lebih tertantang dan bahagia sehingga ia akan mengerjakan pekerjaannya dengan lebih semangat. Kemudian yang terakhir, hasil wawancara yang telah dilakukan dengan manajemen Ade Barbershop mengatakan bahwa masalah yang sedang dihadapi adalah kinerja yang kurang baik dari beberapa karyawan atau capster yang berdampak pada kinerja perusahaan. Hal ini tercermin dari tingkat ketidakhadiran kerja dari karyawan. Rumusan masalah. Di tengah persaingan bisnis barbershop yang tinggi dan kondisi pandemi COVID-19 yang belum usai, dibutuhkan kinerja karyawan yang baik dalam mendukung keberhasilan perusahaan untuk bertahan dan tetap tumbuh. Tingkat ketidakhadiran karyawan yang meningkat menjadi masalah di Ade Barbershop. Hal ini membuat karyawan yang hadir kewalahan untuk melayani konsumen pada saat barbershop ramai, sehingga pelayanan yang diberikan tidak maksimal. Pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah motivasi memberikan pengaruh terhadap kinerja karyawan Ade Barbershop? Kedua, apakah kompensasi memberikan pengaruh terhadap kinerja karyawan Ade Barbershop? Dan terakhir, manakah yang lebih dominan di antara motivasi dan kompensasi yang memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan Ade Barbershop? Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi dan kompensasi terhadap kinerja karyawan Ade Barbershop. Manfaat penelitian ini, yang pertama, menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen Ade Barbershop dalam mengambil keputusan strategis untuk meningkatkan kinerja karyawan. Yang kedua, dapat menjadi sumber rujukan bagi peneliti lain yang akan mengkaji topik yang sama di masa yang akan datang. Dalam bahasan landasan teori akan kita bahas 4 hal, di antaranya teori motivasi, teori kompensasi, teori kinerja karyawan, dan kerangka berpikir. Teori motivasi. Menurut Angelo Kinicki, motivasi adalah alasan kita melakukan sesuatu yang kita lakukan. Kemudian, menurut Stephen P. Robbins, motivasi adalah proses yang menyebabkan intensitas, arah, dan usaha terus-menerus individu menuju pencapaian tujuan. Yang terakhir, menurut Gerald Greenberg,
dan Robert A. Baron. Motivasi adalah serangkaian proses yang membangkitkan, mengarahkan, dan menjaga perilaku manusia menuju pada pencapaian tujuan. Dalam bukunya Angelo Kinicki dan Mil Fouquet yang berjudul Organizational Behavior, terdapat dua pendekatan teori motivasi. Yang pertama adalah teori pendekatan isi. Teori pendekatan isi mengidentifikasi faktor internal seperti kebutuhan dan kepuasan yang membangkitkan motivasi karyawan. Di antara teori-teorinya adalah teori X dan Y dari McGregor. Kemudian teori hierarki kebutuhan dari Maslow, Abraham Maslow. Kemudian acute need theory. Kemudian self-determination theory, yang terakhir Herzberg motivator hygiene theory. Kemudian pendekatan proses. Teori pendekatan proses ini menjelaskan proses yang mana faktor internal dan faktor situasional yang mempengaruhi motivasi karyawan. Di antaranya ada 3, equity atau justice theory, expectancy theory, goal setting theory. Penting untuk memahami kedua perspektif motivasi karena mereka menawarkan solusi yang berbeda untuk menangani masalah motivasi. Teori kompensasi. Definisi menurut Gary Dessler adalah semua bentuk pembayaran atau penghargaan yang diberikan kepada karyawan dan timbul dari pekerjaan mereka. Profesor Suparyadi mendefinisikan kompensasi adalah keseluruhan imbalan yang diterima oleh karyawan sebagai penghargaan atas kontribusi yang telah diberikan kepada perusahaan, baik yang bersifat finansial maupun non-finansial. Untuk kompensasi dibedakan menjadi 2 jenis menurut Prof. Suparyadi, yaitu kompensasi langsung, di mana definisi ini adalah imbalan yang diberikan kepada karyawan selama karyawan tersebut masih aktif melaksanakan pekerjaan dalam suatu perusahaan. Sebagai contoh, gaji, tunjangan, dan fasilitas. Kemudian kompensasi tidak langsung merupakan imbalan yang diberikan sebagai penghargaan atas jasa-jasa karyawan yang sudah mengakhiri masa baktinya di perusahaan. Sebagai contoh, uang pensiun. Teori kinerja karyawan. Menurut Dr. Anwar Prabu Mangkunegara, kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Menurut Dr. Kasmir, kinerja karyawan adalah hasil kerja dan perilaku karyawan yang telah dicapai dalam menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan dalam suatu periode tertentu. Menurut Dr. Kasmir, penilaian dan pengukuran kinerja karyawan dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa indikator. Di antaranya, indikator kualitas, indikator kuantitas, indikator waktu, indikator penekanan biaya, indikator pengawasan, dan indikator hubungan antar karyawan. Berikut kerangka berpikir dalam penelitian ini, di mana 2 variabel independen, yaitu motivasi dan kompensasi, apakah akan mempengaruhi variabel kinerja karyawan. Dalam bahasan metode penelitian akan kita bahas 3 hal, yaitu desain penelitian, sumber dan metode pengumpulan data, dan terakhir metode analisis data. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, di mana Creswell menjelaskan penelitian kuantitatif mewajibkan seorang peneliti untuk menjelaskan bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel yang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi X1 dan kompensasi X2 terhadap kinerja karyawan atau Y. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah motivasi, kompensasi, dan kinerja karyawan.
di mana subjeknya adalah karyawan di Ada Barbershop. Sumber dan metode pengumpulan data, di mana ada dua sumber data, yaitu yang pertama data primer dengan menggunakan metode kuesioner dan wawancara. Untuk metode kuesioner, proses penelitian adalah bersifat personal dan tertutup yang akan dibagikan kepada seluruh karyawan sebagai respondennya. Tujuannya adalah mengetahui pengaruh variabel motivasi dan kompensasi terhadap variabel kinerja karyawan itu sendiri. Kemudian metode wawancara. Wawancara dilakukan kepada salah satu komisaris dan salah satu mitra. Tujuannya adalah memahami fenomena yang berkaitan tentang motivasi, kompensasi, dan kinerja karyawan. Kemudian data sekunder. Menggunakan metode kajian literatur, proses penelitiannya, teori dan referensi dari buku, jurnal, dan artikel, serta literatur yang bersumber dari Ada Barbershop. Tujuannya adalah memahami teori dan memperkuat analisis penelitian. Untuk protokol kuesioner dan wawancara, yaitu untuk kuesioner, unit of analysisnya karyawan Ada Barbershop dengan besaran sampling 78 orang, dengan teknik sampling sensus, lokasinya di Cilacap dan Purwokerto, dengan cara menggunakan Google Form yang dibagikan melalui grup WhatsApp. Kemudian untuk wawancara, unit of analysis-nya komisaris Ada Barbershop dan mitra Ada Barbershop, di mana besaran sampling-nya 1 orang tiap unit of analysis. Teknik sampling-nya purposive sampling, lokasinya di Cilacap, menggunakan cara face-to-face melalui Zoom. Metode analisis data. Sebelum kita lakukan analisis regresi linear berganda, kita akan uji terlebih dahulu data primer. Yang pertama, kita akan uji menggunakan uji validitas dan reliabilitas, di mana uji validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam pengukuran. Sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Kemudian setelah itu masuk uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas, yang bertujuan untuk mengetahui bahwa sebaran data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Kemudian uji multikolinearitas, yang bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau variabel bebas. Kemudian uji heteroskedastisitas, yang bertujuan untuk mencari tahu ada atau tidaknya kesamaan varian dari residual pada model regresi. Setelah itu, kemudian kita akan analisis regresi linear berganda, di mana analisa ini untuk menganalisis besarnya hubungan dan pengaruh variabel independen yang jumlahnya lebih dari 1. Berikut daftar referensi yang dijadikan penulis dalam membuat proposal tesis. Demikian pemaparan proposal tesis dengan topik analisis pengaruh motivasi dan kompensasi terhadap kinerja karyawan Ada Barbershop di era pandemi COVID-19. Mohon berkenan untuk memberikan koreksi dan saran untuk perbaikan kedepan. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.